Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjara Kusumning Tias dari kelas AKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus PT Timah. Kasus ini merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri pertambangan Indonesia dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kasus ini. Yang pertama adalah kronologi kasus. Kasus ini bermula pada tahun 2018 ketika petinggi PT Timah Tbk termasuk Direktur Operasi ALW, Direktur Utama MRPT, dan Direktur Keuangan AA menyadari bahwa produksi biji timah perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan smelter swasta. Hal ini disebabkan oleh maraknya penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP milik PT Timah. Alih-alih menindas penambangan ilegal tersebut, mereka justru bekerja sama dengan pemilik smelter swasta untuk membeli hasil tambang ilegal dengan harga di atas standar tanpa kajian terlebih dahulu. Kerjasama ini disamarkan melalui perjanjian sewa-sewa atau sewa-menyewa peralatan peleburan timah. Nah, selanjutnya itu adalah skema korupsi. Skema korupsi yang terjadi di perusahaan PT Timah ini berfokus pada pembelian biji timah ilegal dan kerjasama yang merugikan negara. Pada dasarnya, PT Timah bekerja sama dengan smelter swasta untuk membeli biji timah yang berasal dari penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah. Nah, pertambangan ilegal ini beroperasi tanpa izin yang sah, sehingga proses penambangannya tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, alih-alih menindak tegas penambangan ilegal ini, pejabat PT Timah justru memilih untuk membeli hasil tambangan ilegal tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasaran yang wajar. Pembelian ini dilakukan melalui perjanjian sewa-menyewa peralatan peleburan timah antara PT Timah dan smelter swasta. Nah, sebagai bagian dari skema ini, perusahaan smelter swasta menerima biji timah ilegal dari penambangan tanpa izin dan kemudian menjualnya kepada pemilik PT Timah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal, menghasilkan kerugian yang besar bagi negara. Selain itu, PT Timah yang menyewa fasilitas peleburan timah dengan harga yang tidak wajar dan jauh lebih mahal daripada harga pasar. Semua transaksi ini dilakukan tanpa adanya kajian yang mendalam atau pengawasan yang memadai. Skema korupsi ini berujung pada kerugian negara yang memperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun, yang terdiri dari kerusakan lingkungan, pembelian biji timah ilegal, serta biaya yang tidak wajar dalam sewa fasilitas smelter ini. Selanjutnya adalah kerugian negara. Kerugian negara akibat kasus ini sangat besar, mencakup yang pertama kerusakan lingkungan mencapai 271,6 triliun, termasuk kerugian ekologis, ekonomi lingkungan, dan biaya pemulihan lingkungan. Nah, kemudian yang kedua, pembelian biji timah ilegal mencapai 26,6 triliun. Nah, yang ketiga, kemahalan harga sewa smelter mencapai 2,285 triliun. Total kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun. Selanjutnya adalah daftar tersangka. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat PT Timah Tbk, yaitu MRPT atau Mohtar Riza Pahlevi, yaitu Direktur Utama yang menjabat pada tahun 2016 sampai 2021. Yang kedua, EA atau Emil Erminda, yaitu Direktur Keuangan yang menjabat di tahun 2017 sampai 2018. Nah, yang terakhir adalah ALW, yaitu Direktur Operasional yang menjabat pada tahun 2017 sampai 2018. Kemudian 2021 dan Direktur Pengembangan Usaha yang menjabat pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian selanjutnya ada pihak swasta, yaitu Harvey Moes, suami artis Sandra Dewi, diduga melobi smelter untuk mengakomodasi pertambangan liar. Nah, yang kedua yaitu Helena Lim, dikenal sebagai Crazy Rich dari Pantai Indah Kapuk, diduga membantu menyewa alat peleburan timah di kawasan PT Timah. Nah, kemudian yaitu pejabat pemerintah daerah, yaitu ada Suranto Wibowo, Surbani, dan Amir Syahbana, mantan pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya adalah dampak lingkungan. Kasus ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas dengan total luasan
galian mencapai 170.363,064 hektar. Dari jumlah tersebut, hanya 88.900,462 hektar yang memiliki IUP, sementara sisanya tidak memiliki izin. Kerusakan ini mencapai kawasan hutan dan non-kawasan hutan, menyebabkan kerugian ekologis dan ekonomi lingkungan signifikan. Nah, selanjutnya adalah proses hukum. Proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung. Beberapa di antaranya telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Jakarta Pusat. Majelis Hakim mengungkapkan bahwa tindakan PT Timah membeli biji timah dari penambangan ilegal mengakibatkan kerugian negara sekitar 26,6 triliun. Nah, pada intinya, kasus korupsi PT Timah Tbk ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam sektor pertambangan untuk mencegah kerugian negara dan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam kasus ini yaitu memperlihatkan penyalahgunaan wewenang dan mengabaikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Kegiatan pertambangan yang tidak transparan dan merusak lingkungan menunjukkan lemahnya akuntabilitas serta kepedulian terhadap dampak jangka panjang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya terhadap PT Timah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus PT Pertamina. Nah, Pertamina adalah perusahaan energi milik negara Indonesia yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, dan distribusi minyak dan gas bumi. Beberapa kasus besar yang melibatkan Pertamina antara lain masalah korupsi, isu pengelolaan energi, serta masalah lingkungan dan sosial. Untuk memberikan penjelasan yang lebih saintifik, mari kita dengarkan penjelasannya bersama-sama. Yang pertama adalah kasus korupsi dan penggelapan. Pada tahun 2000-an, PT Pertamina terlibat dalam beberapa kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi perusahaan tersebut. Salah satu kasus paling terkenal adalah skandal korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat internal perusahaan. Beberapa kasus penggelapan dana ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam proses pengadaan yang melibatkan pihak ketiga. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia melakukan audit besar-besaran terhadap Pertamina dan menemukan adanya kerugian negara yang cukup besar akibat pengelolaan yang tidak transparan dan korup. Sebagai respon terhadap hal ini, beberapa eksekutif petinggi Pertamina dipecat atau dijatuhi hukuman pejabat setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang kedua adalah kasus pengelolaan energi dan subsidi. PT Pertamina juga terlibat dalam sejumlah kontroversi terkait pengelolaan energi dan subsidi bahan bakar di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah mengenai subsidi BBM. Pertamina sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas distribusi BBM seringkali menjadi saranan kritik terkait kelangkaan BBM, penyelewangan distribusi, dan ketidakmampuan dalam menstabilkan harga bahan bakar. Pada tahun 2014, Pertamina menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya sebagai distributor BBM bersubsidi. Sebanyaknya kelangkaan BBM di beberapa daerah dan penurunan pasokan akibat masalah distribusi menyebabkan kritikan tajam dari masyarakat dan pemerintah. Pada saat itu, Pertamina dihadapkan pada tekanan untuk menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat akan BBM dengan harga yang terjangkau. Seiringnya berjalannya waktu, masalah subsidi ini semakin kompleks dengan berbagai kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah terkait harga dan distribusi BBM. Kemudian selanjutnya adalah kasus lingkungan. PT Pertamina juga tidak lepas dari masalah lingkungan. Sebagai perusahaan energi yang beroperasi di sektor minyak dan gas, Pertamina terlibat dalam sejumlah insiden tumpahan minyak yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah insiden tumpahan minyak di lepas pantai Kalimantan Barat pada tahun 2009 yang disebabkan oleh kebocoran pada salah satu fasilitas produksi minyak Pertamina. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk pencemaran laut dan dampak negatif terhadap kehidupan laut serta masyarakat pesisir. Selain itu, perusahaan ini juga banyak dikritik terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Beberapa kasus diantaranya adalah pembakaran gas yang tidak efektif dan pencemaran tanah serta air akibat aktivitas kebocoran minyak dan gas.
Selain itu, perusahaan ini juga banyak dikritik terkait pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Beberapa kasus diantaranya adalah pembakaran gas yang tidak efektif dan pencemaran tanah serta air akibat aktivitas pengeboran minyak dan gas. Proyek-proyek besar yang dilakukan oleh Pertamina seringkali menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Meskipun perusahaan ini berusaha melakukan berbagai upaya untuk memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kasus yang terbaru adalah kenaikan harga BBM dan protes masyarakat. Pada tahun 2022 dan 2023, PT Pertamina kembali menjadi sorotan publik ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini memicu gelombang protes dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan kenaikan harga bahan bakar yang mempengaruhi biaya hidup mereka. PT Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab atas distribusi BBM bersubsidi seringkali menjadi sasaran kritik terkait keputusan pemerintah tersebut. Sebagai respon, Pertamina melakukan beberapa langkah mitigasi, seperti meningkatkan subsidi BBM non-subsidi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke energi yang terbarukan. Nah, kemudian banyak juga kasus yang melibatkan tentang PT Pertamina. Nah, dari sini dapat disimpulkan kasus-kasus yang melibatkan PT Pertamina mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh perusahaan milik negara ini dalam menjalankan peran vitalnya sebagai penyedia energi di Indonesia. Dari masalah korupsi hingga tantangan lingkungan dan sosial, PT Pertamina terus berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan dan memenuhi kebutuhan energi masyarakat, meskipun seringkali terlibat dalam kontroversi. Pemerintah Indonesia juga berperan penting dalam pengawasan dan mengatur perusahaan ini untuk memastikan bahwa kepentingan nasional tetap diutamakan. Nah, dari sini juga dapat disimpulkan bahwa etika bisnis dalam kasus ini yang menimpa PT Pertamina, yaitu dalam kasus PT Pertamina ini, insiden kebakaran di Depo Pelumpang, Jakarta Utara menunjukkan lemahnya komitmen terhadap keselamatan dan pelindungan masyarakat sekitar. Etika bisnis menuntut perusahaan untuk menjunjung tinggi keselamatan publik dan lingkungan. Namun, kelalaian dalam pengolahan risiko justru mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Nah, mungkin cukup sampai sini saya menjelaskan kasus PT Pertamina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.